jejak berpolitik eh, hanya kepentingan politik, tetapi mereka juga cukup waras untuk meninggalkan jasa buat Indonesia. Kalau saya lihat begitu ya, si Jokowi ini makanya dia bangun 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 bangun. Tetapi harus diwaspadai juga. Kenapa Jokowi bangun bangun bangun? Ya karena dia dapat komisi dari Cina. Itu kan pembangunan semuanya kan investasi dari Cina semua. Nah, ketiga, kalau misalnya nih kita cerita nih, ternyata Prabowo tidak berani. Nah, ya itu tadi Pak SK. Kita siap-siap aja bubar jalan Indonesia. Siap-siap bubar jalan. Pak Paul, sorry saya potong Iya. Pak Paul. Saya Siapa rasa nih? Pak Urang Pak Paul. Oh ya Pak Urang. Ya, saya rasa kita harus masuk ke dalam lingkaran Pak Prabowo deh Pak Paul. Soalnya di belakang Pak Prabowo itu ya kita tahu lagi mana ini ya kan cara pandangnya. Jadi takutnya Pak Prabowo ini rada terpengaruh gitu loh Pak Paul. Jadi kalau saya sih Dia itu berpikir psikopat bahwa loh kita Pak. Pak Urang. Pak Urang. Kenapa Pak? Dia Ya. itu psikopat loh Pak. Seorang psikopat itu dia tidak akan terpengaruh dengan orang sekelilingnya loh Pak. Dia memanipulasi orang-orang di sekelilingnya, itu yang benar Pak. Itu kan IQ-nya kan pernah keluar kan, psikotesnya dia kan, psikopat kan. Itu mesti kita harus terima dulu Pak. Itu yang membuat saya menarik dengan Prabowo ini Pak. Kalau jadi Gibran, gini sih saya. Halo. iya. Lanjut. Tadi ada Raja Uti, mana Raja Uti tadi, Raja Uti? Raja Uti. Masih di sini nggak Raja Uti? Ada Pak Frans, silakan Pak Frans. Pak Frans. Mana nih Frans? Bisa nyalakan mikrofon sendiri Pak. Pak Frans. Oh hilang, bentar ya. Ini nih, udah mau ini nih, kapalnya. Udah mau penuh ya? Putih dulu ya. Di depan sih. Ya, oke. Ini jembatannya ini. Oke, kita udah ya. Jadi saudara, masa-masa kalau bilang Prabowo berani apa enggak, saya kira Prabowo itu penuh kejutan ya, dan dia itu biasa bermain di strategi. Jadi kalau bilang berani apa enggak buka kedutaan, buka diplomasi pasti berani. Tinggal masalahnya adalah harus ada yang mulai teriak, harus ada yang mulai berani mendukung, karena hitung-hitungannya kan tetap politik. Hitungannya tetap politik. Jadi ada jual belinya. Dia dapat apa? Ya kan? Setidaknya kalau dia nggak dapat uang, dia harus dapat jasa. Karena dia kan sudah punya semuanya kan. Setidaknya dia dapat jasa. Setidaknya. Kedua, kalau kita cerita pemerintah yang misalnya pemerintahnya kadrun tidak mendukung Prabowo, saya kira Jokowi, Gibran pasti cukup waras. Karena kalau ngelihat jejaknya, mereka adalah jejak bukan cuman jejak berpolitik hanya kepentingan politik, tetapi
mereka juga cukup waras untuk meninggalkan jasa buat Indonesia. Kalau saya lihat begitu ya, si Jokowi ini makanya dia bangun, 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 bangun. Tetapi harus diwaspadai juga. Kenapa Jokowi bangun, bangun, bangun? Ya karena dia dapat komisi dari Cina. Itu kan pembangunan semuanya kan investasi dari Cina semua. Nah, ketiga, kalau misalnya nih kita cerita nih, ternyata Prabowo tidak berani. Nah, ya itu tadi Pak SK. Kita siap-siap aja bubar jalan Indonesia. Siap-siap Paul, bubar jalan. Pak Paul, sorry saya potong Iya, Iya. Pak Pak Paul. Paul. Saya Siapa rasa nih? Pak Orang, Pak Paul. Oh ya Pak Orang. Ya, saya rasa kita harus masuk ke dalam lingkaran Pak Prabowo deh, Pak Paul. Soalnya di belakang Pak Prabowo itu ya kita tahu lah gimana ini ya kan cara pandangnya. Jadi takutnya Pak Prabowo ini rada terpengaruh gitu loh Pak Paul. Jadi kalau saya sih Dia itu berpikir psikopat bahwa loh kita Pak. harus membentak Pak beliau. Orang. Pak Orang. Kenapa Pak? Dia Ya. itu psikopat loh Pak. Seorang Saya psikopat no itu comment. dia tidak akan terpengaruh dengan orang sekelilingnya loh Pak. Dia memanipulasi orang-orang di sekelilingnya, itu yang benar Pak. Itu kan KSQ kan pernah keluar kan, psikotesnya dia kan, psikopat kan. Itu mesti kita harus terima dulu Pak. Itu yang membuat saya menarik dengan Prabowo ini Pak. Kalau Jadi gini sih Gibran, jadi gini sih Pak Paul, kalau saya ya, buat saya sih nggak ada problem. Prabowo mau membuka jalur diplomasi ya dengan Israel diplomatik atau tidak, nggak ada masalah. Artinya kalau dia mau buka diplomatik dengan Israel, artinya dia justru harus bangun narasi dulu ya. Artinya mungkin dengan kerjasama perdagangan ya. Nanti dia bangun narasi bahwa ini banyak keuntungannya yang kita peroleh dengan Israel ya. Dia bisa nyatakan begitu bahwa banyak lapangan kerja, banyak pertumbuhan ekonomi, banyak kemajuan teknologi daripada kita memusuhi Israel. Bahkan ya termasuk kalau kita sampai mendukung seperti model Hamas, yang ada justru kehancuran Islamnya semakin buruk di mata dunia ya, sebagai biang supporter teror begitu, negara kita juga justru malah jadi hancur ya, mendukung grup teroris begitu, pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Siapa Marsal mana punya kemampuan sebagai leader, sebagai bapak pembangunan buat orang Palestina, yang ada bapak penghancuran ya, mengorbankan ratusan ribu bahkan mungkin jutaan sekarang sengsara mati begitu ya. Jadi darah yang ada dikorbankan untuk kejayaan kekayaan dia begitu ya. Nah, jadi itu ya narasi-narasi itu yang mesti dibangun bahwa bisa diterima. Tetapi menurut saya sebenarnya banyak juga muslim-muslim seperti grup-grupnya NU yang Jawa jauh lebih kritis, jauh lebih cerdas, jauh lebih terbuka, jauh lebih tolerans. Kenapa? Ya karena mungkin culture, bukan karena ajaran ya. Artinya mereka bisa membawa sebagai culture. Selama mereka itu bisa bersahabat, selama itu bisa menguntungkan, selama itu bisa membuka peluang kerja, ya menurut saya NU yang kebanyakan orang-orang Jawa, culture Jawa, bukan karena ajaran Islam fanatik butanya ya, untuk memusuhi bangsa Yahudi ya, kalau berdasarkan Qurannya kan memang mesti begitu. Tetapi mereka bisa terima dari culture-nya ya, welcome begitu. Dan saya yakin sekarang semakin banyak anak-anak muda ya yang rindu dengan kemajuan, rindu dengan teknologi begitu ya. Mereka nggak mau tertinggal seperti model-model orang kadrun-kadrun Yaman yang memang malah mau kembali ke abad 78 dengan pakaian cingkrang dan jenggot-jenggotnya itu begitu ya.
anti kemapanan, anti barat, anti kafir, kemajuan segala ya. Nah, jadi saya yakin banyak yang dari NU maupun dari muslim-muslim yang lebih cerdas dengan narasi yang kalau pemerintah pandai membangunnya ya, mengkampanyekannya, ya saya yakin provokator-provokator itu paling cuma 1.000-2.000 orang saja. Itu gampang ditindak sama Prabowo begitu ya. Apalagi kalau dia sudah begitu kuat 1 tahun 2 tahun pemerintahannya, dia konsolidasikan sekarang militernya lagi seperti zaman Soeharto, kepolisiannya lagi mungkin nggak diberi artinya TNI itu nanti diberikan lebih power lagi begitu ya seperti zaman Soeharto, dan polisi akhirnya akan mengikuti begitu sesuai perintah dia. Dan saya yakin nggak bisa apa-apa begitu ya para kadrun-kadrun ini, sebenarnya nggak ada apa-apanya begitu. Nah, jadi akan jauh lebih maju. Tapi kalaupun jelek-jeleknya tidak ada pekerjaan diplomasi dan malah yang ada kita lihat sejelek-jeleknya malah ngedengerin skep, bahkan tambah parah. Yang ada malah justru berbalik lagi ya, sama seperti Hamas, sama seperti di barat Eropa segala. Ini orang-orang non muslim ya, Bali, Kristen, Buddha semua yang Jawa Wetan segala macam ya. Nah, itu makin terbelalak lagi, semakin terbuka lagi. Wah, ini banyak intimidasi, banyak diskriminasi, banyak rasis, banyak perlakuan-perlakuan yang tidak adil, yang semena-mena, yang kekerasan yang ingin ditampilkan, baik pemerintah yang mensupport para ormas-ormas radikal ini, akhirnya ya bisa jadi menurut saya akan berpisah, minta merdeka. Ya, Papua minta merdeka, NTT bisa minta merdeka, Manado bisa minta merdeka, Sumut Dayak semua Bali bisa minta merdeka. Bayangin, hanya Jawa, katakan ya, Pulau Jawa, sebagian Sumatera lah, katakan Jawa dan Sumatera, dikuasai mereka. Papua, NTT, Kalimantan, itu teritori wilayahnya mungkin bisa jadi 3, 4, 5 kalinya dari mereka begitu, walaupun penduduknya nggak sebanyak mereka begitu ya. Kalaupun mereka mau memerdekakan diri, artinya jadi kerugian lebih besar lagi nanti begitu. Dan kalau katakan yang non muslim benar-benar nih bersatu ya, kalau sekarang Papua kan memerdekakan susah. Kenapa? Ya karena mungkin pemikir-pemikir intelektual dari Papua nggak sebanyak kalau kita semua nih orang-orang yang katakan ada 60, 70, 80 jutaan non-muslim ini di Indonesia yang berpikir gampang buat kita bisa mendekati banyak negara-negara Amerika, negara-negara kafir yang lain, Singapura, Amerika, China. Perjuangan kita gampang kok sebenarnya kalau memang nggak ada goodwill yang baik dari pemerintah untuk benar-benar seperti janji Soekarno waktu itu dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45-nya, bahwa bersikap adil, bahwa kita setara semua sebagai warga negara Indonesia, memiliki kedudukan yang sama, tidak berat sebelah, undang-undangnya bukan dengan syariah Islam seperti yang mereka dengungkan dengan dulu tahun 55 begitu ya. Nah, justru sekarang dengan pemerintahan sipil ini mau dibawa malah ke syariah Islam. Ya pasti akhirnya lama-lama terbuka, kedoknya juga akhirnya semakin terbuka begitu. Dan menurut saya itu yang ditakuti NU. Kalau NU kan mungkin lebih mau bermain cantik ya, Muhammadiyah mungkin ya lebih sedikit agak keras, tapi ya masih inilah, masih lebih banyak hidden agendanya. Nah, tetapi kalau yang kadrun-kadrun ini, yang ormas-ormas ini kan memang mau terang benderang begitu dengan cara-cara kekerasan, intimidasi begitu ya. Nah, itu justru semakin mempercepat wilayah-wilayah yang lain akhirnya memberontak. Siapa yang mau diperlakukan tidak adil? Yang ada dulu kami mau bergabung dengan Indonesia ya karena dijanjikan bahwa kita dengan paham Pancasila ya mendapatkan hak dan kewajiban yang sama, dan sebagai penyelenggara negara, pemerintah ya, presiden dan jajarannya di setiap
kabinet di setiap periode itu, ya mereka akan melakukan dengan murni dan konsekuen untuk Pancasila itu. Tetapi kalau semakin melenceng jauh, ya akhirnya kita semua juga jengah dan aja membangun para intelek-intelek itu begitu gampang. Orang kita itu ekonomi yang memiliki hubungan di luar negeri dengan negara-negara barat, ya gampang. Apa mungkin Indonesia mampu, ya kalau kita semua pada para intelektualnya akhirnya memerdekakan diri. Coba bayangin Papua, kalau dia 60 tahun mungkin ikut Belanda, ya, dan benar-benar mereka bisa memerintah sendiri, ya, sumber daya alamnya itu benar-benar mereka bisa kelola dan bisa hubungan langsung dengan Freeport tanpa harus melalui pusat, ya. Bahkan sekarang smelternya dibawa lagi ke Jawa untuk orang-orang di Jawa di sini, ya, tidak dinikmati banyak oleh orang-orang Papua sendiri. Papua kalau mereka perintah sendiri, NTT kalau mereka merdeka perintah sendiri, ya, dari tahun berapa, katakan Papua 60-an, NTT tahun 45-an, sudah 60-70 tahun lebih, udah seperti Singapura sekarang mereka. Tetapi yang ada kan mereka susah sekarang, ya. Dayak kalau mereka mau, dulu kan kayak Sarawak begitu, ya, mereka lebih memilih Malaysia, ya. Untunglah mereka ikut Malaysia daripada ikut Indonesia. Mungkin sampai saat ini masih, ya, hutan-hutan, masih susah mereka begitu. Tetapi dulu kan dijanjikan, oh kita NKRI, ya sama-sama lah, senasib, sepenanggungan, kita maju bersama-sama. Tetapi kan sekarang nggak sesuai, nggak seperti kenyataan, malah mau diintimidasi untuk jadi negara Muslim, ya nggak ada yang mau. Lama-lama orang bangun, kelihatan kedoknya begitu, dan itu justru hancur buat NKRI. Dan saya yakin Prabowo ngerti untuk hal ini mestinya, ya. Dia udah dididik untuk menegakkan Pancasila, misinya begitu. Justru yang berseberangan model HTI, PKS, FPI dan yang lain-lain yang mau ganti dengan paham-paham khilafah, ya, model-model Ma'ruf Amin, si Abbas itu, ya, dan lain-lain, ya mestinya disikat itu nanti, mestinya, ya, menurut saya begitu. Kalau saya sih melihat kalau soal persekusi mungkin akan kurang, ya, kalau di saat pemerintahan Pak Prabowo. Cuman kalau soal hubungan diplomatik mungkin agak sulit karena pasti akan ada resistensi dari mereka sih. Apalagi setelah kejadian ini kan. Kalau Jadi, kuat sih Pak, enggak Pak. Kalau kuat enggak. Jadi intinya sebenarnya ini kan dulu berani, ya, oleh Gus Dur, ya. Cuman Gus Dur kan problemnya kan dilengserkan oleh ya itulah si Amin Rais CS dan Megawati justru tuh, ya. Nah justru model pemimpin yang berani tegas seperti Gus Dur itu mestinya berani, dan saya yakin orang-orang NU seperti sekarang, ketua NU sekarang, saya yakin mereka mendukung, ya, si siapa kakaknya itu, ya, kalau nggak salah Menak kita itu kan Yahya Stakuf, ya. Dia kan dulu kan staf ahlinya juga, ya, bahkan dia pernah ke Israel begitu, dan saya yakin dia justru yang mempus Gus Dur juga, nggak apa-apa buka hubungan diplomasi gitu. Tetapi kan Gus Dur cuma berapa tahun, ya, 2 tahun pemerintahannya digoyang. ya, maksud saya gitu, Bukan digoyangnya bukan gara-gara isu Israel, tetapi tahu. saya yakin Maksud saya walaupun misalkan ini LNC dulu, ya, buat penutup, nanti penutup LNC silakan.